Tes. Bagus, bagus, Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi faddalana ala katsirin min ibad. Loudspeaker-nya belum dibuka, Pak Yai. Mic-nya ketutup. Pak Kiai Akbar. Sayyidul Maslul Iya, al-Qutub radhiyallahu anhu wa qaddasa sirrah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati pengelola acara Bunda Haya, Profesor Priyatno, Dr. Sari, dan staf yang lain. Al-Mukarramun, segenap wakil talqin yang hadir pada malam hari ini. Yang berbahagia pemangku manaqib Ibu Hajah Sihtiani Ardiani, semoga beliau beserta keluarga selalu mendapatkan kejembaran rahmaniyah dari Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan beliau kepada semua bersih. Iwan ahwat di seluruh penjuru dunia yang saya cintai, yang saya banggakan. Masih dalam bulan Rabiul Awal. Dalam bulan ini kita ketahui bersama bahwa sejarah telah mencatat pada bulan Rabiul Awal dilahirkan manusia termulia Nabi Muhammad SAW. Para sahabat sempat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, ingin mengetahui apa sebenarnya yang menjadi pedoman, yang dijadikan acuan cara berakhlak. Ternyata Aisyah mengatakan akhlaquhu Al-Quran. Akhlak beliau, akhlak Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Kalimat ini menyiratkan arti bahwa Quran itu bukan hanya sekedar tulisan, kemudian disimpan menjadi hiasan, lemari, dan lain sebagainya. Sesuai dengan fungsinya, namanya saja Al-Quran, itu adalah bacaan. Harus dibaca. Selain daripada dibaca, sudah barang tentu di dalam bacaannya itu sendiri terkandung semua persoalan hidup manusia dari zaman dulu sampai yang akan datang, itu dilengkapi dengan anak kunci apabila memang ada masalah. Solusinya ada di dalam Al-Quran Karim. Pada kesempatan yang baik ini, saya hanya ingin menyampaikan semacam gambaran saja. Gambaran ternyata memang di dalam mengkaji Al-Quran itu diperlukan ilmu. Gitu ya. Ilmu yang saya maksud adalah ilmu baca Al-Quran. Ilmu baca Al-Quran itu disebut sebagai ilmu tajwid. Gitu ya. Dengan ilmu tajwid itu, maka seseorang, kita itu bisa membaca Al-Quran dengan baik. Bisa membaca Al-Quran dengan baik, itu diharapkan tidak akan merubah makna, gitu ya. Sebab kalau Al-Quranul Karim salah saja membaca hurufnya atau salah membaca barisnya, itu akan mempunyai makna yang berbeda, gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab kan ada satu, apabila tidak diberi tanda, gitu ya, ada satu kalimat bisa dibaca dengan menggunakan 3 cara berbeda, dan itu artinya berbeda sama sekali, gitu.
Umpamanya birun. Birun itu kan artinya berbakti gitu. Tapi ada juga barun. Kalau barun adalah daratan gitu ya. Ada lagi burun. Burun itu adalah gandum. Jadi ketiga terjemahan ini kalau tidak di apabila orang itu tidak mempunyai background bagaimana cara membacanya, itu akan mengalami kesulitan. Jangan-jangan nanti salah pengertian. Kira-kira semacam begitu. Cara membacanya itu sendiri menggunakan ilmu, namanya ilmu tajwid. Dalam ilmu tajwid kan ada yang namanya harokat gitu ya. Harokat itu tanda baca. Tanda baca itu ada yang namanya sukun, ada yang namanya fathah, ada yang namanya kasroh, ada yang namanya dhamma. Nah, fathah, kasroh, dhamma juga ada yang satu, tapi ada juga yang double. Kalau fathahnya dua, maaf kalau fathahnya dua namanya fathatain, berarti fathahnya didobelkan dan seterusnya semacam begitu. Saya ingin melihat tanda baca ini, harokat ini untuk kaitannya dengan kita sebagai ikhwan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Sirna Rasa PPKN. Yang namanya sukun itu hurufnya mati, gitu ya. Kalau kalau huruf ba dibacanya fathah jadi ba. Tapi kalau ternyata sukun itu kan tanda sukun kan mirip-mirip bulat lah gitu ya di atas huruf itu. Jadi huruf ba itu sendiri menjadi ab gitu. Kalau huruf nun itu biasanya dibaca fathah na, tapi karena mati itu namanya n. Artinya huruf itu mati gitu. Yang namanya huruf mati itu sendiri artinya tidak bergerak. Nah, dalam bingkai TKN, Toriko, itulah gambaran daripada hati. Apabila hati manusia itu sendiri dalam kondisi sukun, kondisi mati, itu nggak akan bisa bergerak sedikit pun. Dalam artian orang yang orang yang hatinya mati, tidak tersentuh oleh talqin zikir, itu nggak akan menemukan kebahagiaan sampai kapanpun. Mati, gitu ya. Nah, ini sebenarnya kan kajiannya kajian sangat sederhana ya. Bagi anak-anak kita, cucu-cucu kita yang sedang belajar membaca Al-Quran, yang dikaji adalah yang itu, gitu ya, cara baca gitu. Tapi kita kan dengan menggunakan kacamata Toriko gitu ya. Jadi apabila ada yang namanya sukun, itu hurufnya huruf mati, itu gambaran hati yang mati. Gambaran hati yang mati itu artinya nggak akan bergerak, nggak akan mendapatkan kebahagiaan. Gitu. Itu yang pertama gitu ya. Ini kan pelajaran tajwid lah, kira-kira kita ngaji tajwid malam ini nih. Pelajaran tajwid tapi sangat mendasar gitu. Kan tajwid juga kan skopnya, lingkupnya begitu luas gitu ya. Malam ini kan hanya bicara tentang harokah, tanda baca saja. Kemudian tanda baca yang kedua adalah fathah. Fathah itu di atas. Gitu. Kemudian kalau barisnya di bawah itu namanya kasroh. Tapi apabila di atas tapi agak benal dikit itu namanya bob. A kalau di atas, kalau di bawah I, kalau di atas tapi benal itu namanya U. Itu biasa-biasa saja. Artinya Artinya huruf hijaiyah itu bisa dibaca tapi tidak punya tanda panjang. Gitu ya. Jadi dibaca biasa aja a i u babi bu tak itu. Nah, itu merupakan satu gambaran hati manusia itu sudah tersentuh. Sudah tersentuh oleh oleh talqin zikir tapi belum mengamalkan gitu ya. Gitu. Jadi orang itu sendiri mungkin ada kesempatan ditalqin apakah secara pribadi atau berjamaah sebagainya tapi belum sempat mengamalkan. Jadi biasa-biasa saja gitu. Jadi dalam artian kalau diterjemahkan itu kadang-kadang mengamalkan tidak mengamalkan dianggap sama aja gitu, tapi yang jelas faktanya dia sudah ditalqin, kira-kira semacam begitu. Itu paling tidak dia itu sudah berhak untuk menerima kebahagiaan gitu ya. Meskipun sedikit karena dia itu sendiri kan baru bisa baca semacam begitu itu ya. Kemudian ada lagi apabila huruf itu huruf hidup a atau ba atau ta atau sa sampai ujungnya ya gitu ya. Tetapi huruf-huruf hijaiyah itu
ada saksi. Ada saksi itu sendiri kalau fathah di depan huruf yang ada fathahnya itu ada saksi. Saksinya adalah huruf alif, menunjukkan bahwa huruf yang di fathah itu adalah harus dibaca panjang. Kalau tadi ba sekarang jadi ba begitu. Kalau tak menjadi ta, kalau na menjadi na. Kira-kira semacam begitu. Itu kan madnya mad tabi'i yang begitu namanya. Gitu ya. Jadi panjangnya hanya 2 harkat. Jadi orang yang hatinya sudah tersentuh oleh talqin zikir, kemudian yang mengamalkan, tapi mengamalkannya nggak panjang-panjang amat gitu ya. Nggak panjang-panjang amat, hanya sekedar ya memenuhi kewajiban kayaknya semacam begitu ya. Memenuhi kewajiban dalam artiannya paling tidak 3 kali berzikir selesai sholat fardu yang 5 waktu. Itu kira-kira kebahagiaan sudah diperoleh yang bersangkutan. Tapi nggak lama. Hanya 2 harkat gitu ya, hanya 2 harokat. Gitu. Kira-kira semacam begitulah. Ini kan santai aja lah. Nah, kemudian ada lagi ya nama-nama mad, nama-nama tanda panjang. Dalam artian bagaimana seorang ikhwan, akhwat bisa menerima kebahagiaan yang begitu panjang dari Allah Subhanahu wa taala melalui talqin zikir. Nah, bisa dilihat di sini. Ada huruf ada apa namanya? Ada mad gitu ya. Itu ada tandanya. Apabila ternyata huruf itu dalam kondisi hidup, kondisi fathah, tetapi setelah fathah, setelah dibaca panjang itu sendiri, itu ada huruf alif atau hamzah. Alif dan hamzah atau hamzah ini masih dalam satu kalimat yang sama. Ya, semacam ja'a ini. Ja-nya panjang, setelah panjang ada a. Nah, semacam begitu. Itu dikatakan sebagai jaizmun fasil. Dalam artian apa namanya? Mutasil ya. Ada lagi jaizmun fasil berbeda dalam artian terpisah gitu ya. Kalau panjangnya apa karena ada alif dan alifnya itu sendiri bukan bagian daripada kalimat itu, maka itu dikatakan sebagai munfasil, terpisah gitu. Itu bisa mencapai berapa ya? 4 ya, 4 harokat, 4 harokat gitu. Itulah gambaran orang yang sudah ditalqin zikir tapi mengamalkan, tapi terpisah. Terpisah dalam artian ya apa sih yang namanya terpisah itu ya mungkin banyak bolongnya lah kira-kira semacam begitu. Ya kalau memang bareng-bareng bisa melaksanakan zikir bareng gitu ya. Nah ini terima kasih Kiai Mustafa ahli apa tajwid gitu ya. Itu mutasil gitu. Itu kalau dikatakan sebagai mutasil artinya bergabung gitu ya. Kalau munfasil berpisah. Gitu. Nah, ini kalau ternyata memang berpisah itu artinya masih ada bolong-bolong. Bolong-bolong dalam artian zikirnya yang sudah dimaklumatkan umpamanya itu harus sekurang-kurangnya 825 dalam sehari semalam. Dibagi ke dalam 5 termen gitu ya. Artinya selesai sholat fardu yang 5 waktu paling tidak jangan kurang dari 165. Nah ini sekali waktu umpamanya ada bolongnya. Nah bolong itu sendiri dikatakan sebagai munfasil. Tapi kalau huruf alifnya, hamzahnya itu bergabung dalam artian pada kalimat yang sama, itu dikatakan sebagai mutasil. Gitu ya. Artinya panjangnya paling banyak, paling panjang sampai 6 harakat. Gitu. Nah, jadi bedanya apabila ternyata memang kita masih bolong-bolong, bukan tidak bahagia tapi masih ada apa ya peluang-peluang untuk gangguan-gangguan semacam begitu. Tapi apabila panjangnya itu sendiri sebagai mutasil, itu sebagai gabungan merupakan bagian daripada kalimat itu, setelah ditalqin zikir dia mengamalkan. Kalau dikatakan munfasil itu bisa saja mengamalkan gitu ya, tapi belum semuanya gitu. Belum semuanya dalam artian mungkin karena satu dan lain hal. Abah sendiri kan pernah mengatakan kalau memang belum bisa mengamalkan semuanya, tapi jangan ditinggalkan semuanya. Jadi bisa saja orang itu mampu ya. Ada orang, ada ikhwan, ada akhwat diberi kemampuan untuk bisa bangun malam umpamanya gitu. Maka tinggal melaksanakan aja bangun malam. Laksanakan apa yang dicontohkan oleh pengarsa Abah sebagai amalia mursyid. Tapi terkadang dia itu sendiri masih keteter dalam apa? Dalam waktu melaksanakan sholat pagi umpamanya. Dia harus berangkat kerja kira-kira menjelang apa ya beberapa menit atau mungkin setengah jam sebelum datangnya waktu isyraq itu kan akan terkendala semacam begitu.
Nah itu termasuk ke dalam kalimat yang munfasil sebenarnya. Tapi kalau yang namanya mutasi itu eh, kendala apapun itu sudah sangat bisa diatasi. Diatasi dalam artian itulah keuntungan. Keuntungan orang kalau memahami. Kalau memahami memahami makna daripada ungkapan seorang mursyid itu. Dalam artian begini, bisa saja umpamanya kita berangkat kerja itu harus berangkat sebelum datangnya waktu isyraq gitu ya. Tetapi di tengah perjalanan baru beberapa menit ini sudah masuk masuk waktu isyraq gitu ya. Itu kan kalau duha kan bisa agak siangan, andai kata dilakukan semacam begitu kan masih memungkinkan. Tapi kalau isyraq nggak bisa lagi. Kira-kira semacam begitu. Maka kelebihan daripada orang yang mengerti tentang bagaimana amaliyah mursyid itu dilakukan oleh kita semua adalah maka kita itu dalam kondisi bagaimanapun kita memang dianjurkan untuk mudawamatil wudu. Nah, mudawamatil wudu, melanggengkan wudu adalah untuk solusi hal-hal yang semacam begitu. Di dalam kondisi sangat tidak memungkinkan, maka pada waktu itu meskipun sedang mengendari kendaraan, maka harus lakukan amalia semacam demikian. Ya, terutama pada waktu malam hari ya, kalau malam hari umpamanya para wakil talqin selesai melaksanakan menghadiri acara manakiban, menyampaikan pembinaan kepada para ikhwan sebagainya, itu sampai pukul 10 umpamanya. Nah, setelah pukul 10 kan bubar gitu ya. Kalau memang jaraknya berdekatan dengan rumahnya mungkin nggak terlalu sulit gitu ya. Tapi kan kadang-kadang ada orang Bogor harus manakiban di Bekasi, pulang jam 10, itu kalau sampai ke rumah kira-kira pukul setengah 12, macam-macam semacam begitu. Maka tidak usah melaksanakan sholat ataupun amaliyah apabila sampai di rumah tidak begitu. Di atas kendaraan juga tidak apa-apa kan semacam demikian. Nah, ini merupakan salah satu kelebihan kalau kita mencermati apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Pengarsa. Gitu. Saya kerucutkan kembali bahwa ternyata memang di dalam kajian-kajian tentang Al-Quran, bagaimana caranya kita membaca itu perlu memiliki satu background pengetahuan tentang ilmu tajwid, di antaranya adalah harokat. Tapi kalau kita mengatakan harokat dalam konteks toriko, maka tanda-tanda baca itu juga diibaratkan sebagai hati. Sukun artinya mati, hati belum tersentuh. Kalau hati belum tersentuh, itu nggak akan tidak akan memunculkan manfaat daripada kehidupan harokat, gitu ya. Jadi kalau ada orang ngomongin masalah zikir, masalah talqin, karena hatinya belum tersentuh, itu nggak akan nyambung. Jadi anggapnya sesat melulu begitu. Nah ini semacam demikian. Jadi jangan heran gitu ya apabila ternyata memang banyak orang menganggap ini aliran hawa dan sebagainya. Itu kan hanya melihat daripada sisi lahiriahnya saja, tidak menggunakan metode-metode basiro dan sebagainya. Nah semacam begitu. Nah jadi apabila kita mau memanfaatkan ternyata memang kita sudah memiliki persyaratan untuk menjadi wajib mutasil gitu ya. Wajibnya wajib mutasil dalam artian kita ini adanya tanda panjang itu dalam satu kalimat karena memang itu bergabung, maka kita pun sudah mempunyai hak untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, makanya selaku mursyid itu apabila mengatakan sesuatu itu pasti ada landasan hukumnya. Landasan hukumnya dalam artian agak lama juga ya, sudah mengatakan kita ini wajib bahagia. Kalimat wajib bahagia kan berarti kita ini sebenarnya sudah berharokat sebenarnya gitu. Jadi tidak mati lagi semacam ini. Malah mengatakan orang yang sudah ditalqin zikir itu sebenarnya jalannya udah lempeng, jalannya udah lurus menuju Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Jadi nggak belok ke kiri, nggak belok ke kanan. Pokoknya orang yang sudah talqin zikir itu hatinya udah lempeng menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Abang mengatakan tinggal rajin-rajinnya aja cari tiun, mencari duit katanya itu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk bekal kita di dalam melaksanakan ibadah. Sampai segitunya Abang. Mengapa Abah mengatakan demikian? Tidak ada orang yang berani untuk memberikan komentar. Hanya apabila kita cermati betapa Abah itu sendiri
itu selalu memproteksi murid-muridnya. Memproteksi murid-muridnya dalam artian kasusnya kasus seperti yang keluar maklumat itu. Diprediksi tahun 2024 dan akhir 2025 akan terjadi semacam resesi ekonomi dan sebagainya. Bagaimana caranya kita supaya tidak merasa terombang-ambing dengan krisis semacam demikian? Maka Abang menganjurkan sebelum tidur jangan lupa membaca sholawat Bani Hashim 1681 kali. Itu dilakukan bukan hanya satu kali, tapi tiap malam. Nah, itu artinya dalam kondisi bagaimanapun, Abah menganjurkan jangan sekali-kali meminta diringankan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ringankanlah. Jangan begitu kalau berdoa kata. Jadi, kalau memang kita memprediksi umpamanya bakal merasa berat, itu jangan minta diringankan, tapi minta dikuatkan agar mampu untuk menyelesaikan segala persoalan. Nah, itu namanya harokat yang begitu. Artinya kita sudah memiliki tanda baca, tinggal mengamalkan saja. Baik, ikhwan rahimakumullah, mungkin itu saja yang sempat kita bincangkan pada malam hari ini. Waktu sudah 20 menit. Meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Mengamini doa paten pengersa Abah selaku mursyid kita, Allah berkahi semuanya, Allah berkahi segalanya, Allah berkahi selamanya. Dengan karamah guru agung yang mulia pengersa Abah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.